Hai sahabat Sukarnois, saya Lina Abdullah. Kali ini masih dalam channel YouTube Bung Karno di Other Stories, serpihan sejarah yang tercecer. Dan kali ini ada cerita menarik yang nanti akan kami sampaikan, kami suguhkan kepada sahabat Sukarnois. Tapi saya minta kepada sahabat Sukarnois untuk subscribe, like, dan komen atau menyampaikan pertanyaan di channel YouTube Bung Karno di Other Stories. Baik, Mas Roso, kita ketahui zaman dulu bahwa gelar Raden atau Ningrat itu kan identik dengan status sosial yang tinggi dan bahkan ada juga beberapa yang menggolongkan mereka itu adalah keturunan dewa. Nah, bagaimana dengan Bung Karno saat itu oleh masyarakat? Ya, artinya kalau kita lihat silsilah Soekarno memang terah darah biru. Terah darah biru, punya keturunan dari Raja Kediri, sehingga dia berhak menyandang gelar Raden di depan namanya. Artinya Raden Kusno waktu belum berganti Soekarno, atau Raden Soekarno ketika dia berganti nama menjadi Soekarno. Tetapi Soekarno kemudian dalam satu periode hidupnya itu betul-betul mengkampanyekan untuk tidak lagi menggunakan gelar-gelaran. Dia bahkan meminta kepada bangsanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada siapapun untuk tidak lagi memanggil namanya dengan kata-kata Raden. Nah, ini memang jadi satu hal yang di kemudian hari kita tahu merupakan sebuah strategi politik dari seorang Soekarno. Apa alasan Bung Karno untuk tidak menambahkan gelar Raden di depan namanya? Ini yang saya katakan strategi politik. Jadi Soekarno dalam benaknya tidak pernah punya bayangan bahwa Indonesia yang merdeka itu berbentuk kerajaan, berpola feodal. Tidak sama sekali. Soekarno membayangkan sebuah bangsa yang demokratis, artinya tidak lagi ada kasta. Nah, karena itu dia tidak ingin ada gelar-gelaran. Jadi ini ternyata alasan kenapa Soekarno mengawali gerakan untuk tidak menggunakan gelar-gelaran di depan namanya, sekalipun dia terah biru, terah darah biru, keturunan Ningrat, yang notabene orang dulu dipercaya itu adalah setengah dewa, yang memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi masyarakat lainnya. Nah, Soekarno meniadakan itu karena memang dia sudah punya tujuan bahwa negara yang dia cita-citakan adalah negara demokratis dan bukan negara feodal. Karena itu tidak lagi relevan penyebutan gelar-gelar kebangsawanan. Ditambah bangsa kita sudah sedemikian lama, 3,5 abad, berada pada tekanan penjajah, yang notabene waktu itu penjajah hanya memanusiakan kalangan Ningrat. Dan sebaliknya, rakyat jelata yang jumlahnya jauh lebih besar yang diperjuangkan oleh Soekarno sebagai bangsa merdeka itu adalah bangsa-bangsa tertindas yang, maaf kata, bahkan mereka membungkuk, menyediakan punggungnya hanya untuk kalangan Ningrat atau kalangan Belanda untuk menaiki ke kereta kuda. Jadi ini bangsa yang harus dirombak, tatanan harus dirombak oleh Soekarno. Alasan lain adalah bahwa feodalisme yang sangat kuat itu di Jawa. Di Jawa sangat kuat, walaupun di beberapa daerah lain di Nusantara juga terdapat banyak kerajaan yang semua kerajaan pasti feodal. Nah, Anda tahu bahwa di Jawa itu untuk berbahasa saja, bercakap-cakap saja, bahasa Jawa memiliki 13 tingkatan. Dari bahasa ngoko yang paling kasar sampai bahasa yang kromoinggil yang sangat-sangat tinggi kelasnya. Sehingga ini sangat tidak tepat bagi bangsa yang merdeka. Karena itulah Soekarno juga kemudian mewajibkan, meminta bangsanya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga
tidak ada lagi sesama orang berpikir mengenai, oh ini harus saya panggil apa? Oh kepada orang ini karena ningrat saya harus bicara pakai bahasa apa? Tidak. Dia Soekarno meminta supaya menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian maka dengan siapapun kita ada kesetaraan, gitu loh. Gunakan bahasa Indonesia. Ini adalah strategi Soekarno untuk mewujudkan cita-citanya, mendirikan sebuah Republik Indonesia yang demokratis. Karena itulah gelar-gelaran ningrat ditiadakan dan feodalisme ditinggalkan. Ya, ketika Bung Karno meminta untuk tidak ataupun menghilangkan gelarnya itu di depan namanya, ada tidak mungkin masyarakat atau rekan-rekannya Bung Karno yang masih tetap menambahkan nama Raden di depan? Oh banyak, karena kan bahkan sampai sekarang juga nama-nama pahlawan kita masih banyak yang di depannya menggunakan gelar-gelar bangsawan, gitu loh. Tidak ada masalah menurut saya sepanjang bangsa ini menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itu kan sudah digolkan oleh Sumpah Pemuda, sehingga tidak ada masalah. Sekalipun saya berbicara dengan Sultan Jogja, kalau menggunakan bahasa Indonesia, saya udah nggak perlu lagi ewo pak ewo bahasanya kan. Beda kalau saya menempatkannya sebagai orang Jawa, bisa kepada rajanya gitu loh. Bahkan menatap pun nggak berani. Berbicara pun harus memilih bahasa yang sangat tepat untuk tidak dikatakan sebagai tidak sopan gitu loh. Nah, ini yang kemudian oleh Soekarno goalnya adalah bangsa ini menyepakati bentuk negaranya republik, sistemnya demokratis, sehingga di kalangan-kalangan tertentu ningrat masih menggunakan gelar is okay gitu. Iya. Tapi Soekarno memperjuangkan dan terhadap dirinya dia memberi contoh untuk tidak memanggil Raden pada dirinya, dan dia kemudian mengikuti dengan gerakan-gerakan lain kan, penggunaan bahasa Indonesia, kemudian sistem demokratis, meninggalkan pola-pola feodal. Ini kan yang kemudian sekarang menjadi tataran kita berbangsa, menjadi kesetaraan, bahwa ada feodalisme sifatnya budaya, ya kan, yang masih terpelihara dengan sangat baik di Keraton Jogja, mungkin di Keraton Solo atau di keraton-keraton lain, itu menjadi keanekaragaman budaya. Tapi ketika konteksnya berbangsa, kita memiliki satu standar yang menurut saya sudah final. Oke, jadi Bung Karno sendiri tidak marah ya meskipun masih ada yang memanggil atau menambahkan nama gelar itu ya? Dia tidak mau, nggak mau. Dia tidak mau. Dan setahu saya nggak ada lagi yang manggil dia Raden, nggak ada. Oh, nggak ada lagi. Atas keinginan dari Bung Karno. Atas keinginan Soekarno ya. Baik. Berarti memang semangat itu yang harus kita tetap lanjutkan ya sahabat Soekarno Indonesia. Jadi tetap terus lanjutkan semangat dari Bung Karno untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Nah, bagi sahabat Soekarno Indonesia jangan lupa tetap terus pantengin channel YouTube Bung Karno di Ada Stories, serpihan sejarah yang tercecer yang tayang setiap Senin dan Kamis. Saya Lina Abdullah dan Mas Rosso Saudara undur diri. Sampai jumpa.